Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 131. Al-makna ayat, makna ayat anna ala Fir'aun adalah bahwasanya keluarga Fir'aun kanu idza asabathumul hasanah, mereka ketika ditimpakan, asaba yusibu itu dikenakan, didatangkan kepada mereka al-hasanah, kebaikan-kebaikan, kenikmatan, kesenangan, lantas kemudian sebagaimana ini disebutkan ayat al-khusub was-sa'ah wal afiyah, keluasan, kelapangan, kesehatan, sebagaimana menafsirkan ayat itu Mujahid dan lainnya. Lantas mereka mengatakan qalu lana hadhihi, ini ampun kami, ini milik kami. Ainahnul jadiruna wal haqiqiyuna bih, kami pantas dan kami berhak. Wa nahnu ahluhu, dan kami ahlinya, kami ampunnya. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama ini menggambarkan betapa ternyata kesombongan keluarga Fir'aun. Dan ini barangkali juga ada di tengah-tengah kita, merasa paling punya hak, merasa paling berkuasa, merasa paling pintar, merasa paling benar. Ini yang pertama. Nah, namun wa in tusibuhum sayyi'ah, ketika ditimpakan kesialan, keburukan, aibala, musibah, tatayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka salahkan, mereka sialkan, mereka timpakan Musa dan pengikutnya. Kalau lagi dalam keadaan rugi, bangkrut, lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan sempit, susah, maka mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Sifat orang sombong itu bila terjadi yang tidak nyaman, susah, menderita, mencari kesalahan orang lain. Itu sifat orang sombong. Dan ini gambaran Fir'aun, tapi hakikatnya ada pada sebagian, yang mungkin ada pada sebagian kita, sifat seperti ini. Kalau sudah ada yang merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, merasa paling segalanya, dan ketika ditimpakan kesusahan mencari kambing hitam. Ini sifat-sifatnya. Nah, lalu mereka mengatakan hadza bisababi Musa wa ashabih, ini sebab Musa dan sahabat-sahabatnya, kami ditimpakan kesialan. Maka kemudian Allah membantah, ala innama ta'iruhum 'indallah, ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu adalah ditetapkan Allah. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa kesialan mereka adalah ma qada 'alaihim wa qaddara lahum, sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan ditakdirkan kepada mereka. Disebabkan apa? Disebabkan sebelumnya mereka itu min qablihi bi kufrihim, mengkufuri mereka, wa tuqaddibihim, dan mendustakan mereka, bi ayatihi wa rasulih, dan dengan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya.
Jadi sebab mereka itu ditimpakan kesialan adalah kufur dan mendustakan ayat Allah dan Rasulnya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Sombong. Mereka nggak tahu bahwa sebetulnya penyebab mereka sial itu adalah kelakuannya juga. Kesombongan mereka, keingkaran mereka dan kedustaan mereka. Walau fahimu, kalaulah mereka itu faham, waqilu, kemudian menggunakan akal, la'allamu annahu laisa fima ja'a bihi Musa alaihi salam. Ketahuilah bahwasanya tidaklah apa yang didatangkan dengannya Musa alaihi salam. Ini cerita Firaun tentu dengan Nabi Musa. Ya. Maka tidaklah apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu illal khair, kecuali kebaikan, wal barakah, keberkahan, was sa'adah, kebahagiaan, wal falah, kemenangan. Bagi siapa? Liman amana bih wattaba'ah, bagi yang beriman dan mengikutinya. Nah, Bapak, saudara sekalian, kalaulah mereka paham kemudian menggunakan akal, maka tidak ada yang dibawa oleh Nabi Musa itu kecuali kebaikan. Tidak ada yang dibawa oleh para nabi, kemudian para pendakwah yang membawa ajaran tauhid itu kecuali kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kemenangan. Bagi siapa? Bagi yang beriman. Sebaliknya yang mengingkari mereka, yang mendustakan mereka akan sial. Kenapa? Karena letak kebahagiaan itu adalah keimanan tadi. Jadi bukan pada tempat, bukan pada bulan, bukan pada waktu, bukan. Kalau ada tempat yang sial, ada waktu yang sial, atau ada waktu yang baik, atau ada tempat yang baik, itu bukan karena tempat, tapi karena sesuatu yang ada di balik tempat itu. Masjid tempat yang paling mulia. Kenapa? Di balik itu dipakai untuk ibadah. Ya. Ada waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, kalau dipakai berdoa. Waktu itu baik tergantung bagaimana kita melakukannya. Tempat juga. Pasar, tempatnya mana? Tempat yang tidak baik. Ya. Ada tempat-tempat maksiat, tempat yang sial. Kenapa? Karena ada maksiat di sana. Bukan tempatnya, tapi sebabnya itu. Nah, sama dengan tadi. Sebabnya adalah dia ingkar dengan Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang kedua adalah surah yang ke-36, surah Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka mengatakan kesialan kamu bersama dengan kamu. Mereka menumpalak, bahasa Banjar itu menumpalak. In dzukirtum, apakah jikalau kami ingatkan kalian, maksudnya adalah mengingatkan kepada Allah. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian kaum yang membalas. Kami ingatkan kepada Allah, justru kalian balas dengan menyumpahin kami. Ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, sebetulnya juga di balik kalimat ta'irukum ma'akum itu wa yahtamilu ayyakunal makna, mengandung satu makna ayraji'un alaikum, kembali kepada kalian. Hati-hati kita menyumpahin orang lain, apalagi yang disumpahin itu orang yang baik. Kenapa? Karena akan innama ya'udu alaikum, akan kembali kepada kalian, dan ini masuk dalam babil qisas, min babil qisas fil kalam. Wa hadza min babil qisas fil kalam, ini masuk dalam bab qisas dalam ucapan. Kita melihat bagaimana Nabi mengatakan, idza sallama alaikum ahlul kitab, jikalau mengucapkan salam kepada kalian para ahlul kitab, faqulu alaikum, ucapkan alaikum. Ahlul kitab, dia mengucapkan salam untuk mengolok-olok, untuk menghina Nabi, untuk menyumpahin Nabi. Dia tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Marah Aisyah
Maka Nabi bilang cukup ucapkan alaikum, berbulik. Ala itu balik ya. Jadi kembali kepada engkau. Nggak usah kita balas dengan makian yang sama. Udah kita bulikakan aja. Nah, a'in dzukirtum ai min ajli anna dzakarnakum wa amarnakum bi tauhidillah qabaltumuna bihadzal kalam. Apakah ketika kami ingatkan kalian, kami perintahkan kalian dengan mentauhidkan Allah, kalian balas, kalian sambut kami dengan ucapan ini? Bal antum qaumum musrifun, kalian kaum yang terlalu melampaui batas. Kadang-kadang kita menasihatin, Pak. Ya, nasihatin kawan atau nasihatin siapa? Kadang balasannya malah sarek, urus sorangan misalnya masih mending. Ada lagi menyumpahi ikam aja kada tahu buntat dia misalnya. Padahal kita madahi, disumpahinya, disambatinya. Nah, ini melampaui batas. Ini juga kelompok yang sial, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk malam ini malam yang ke-29 bulan Safar. Ini juga salah satu bulan yang ditakutin. Takutan hendak berkawinan kada wani, hendak bertajak rumah takut, hendak bertutulakan kada wani jua. Serabanya takutan. Karena dianggap bulan yang di dalamnya ada membuang wisa, membuang racun, ada bala nang turun. Berapa aja balanya nang turun tuh? Padahal setiap saat tuh ada bala. Nah, itu kan hendak beranak takutan. Kalau hendak kawin kawa ditunda, hendak beranak ada kalau tunda. Bulan Safar kayak Pak, ada gitu ini bulan Safar. Mana tahu bulan Safarnya? Tak beranak, tak jual-jual. Lalu diadakan istilahnya tuh apa? Betapung tawar berayun. Nah, macam-macam tuh lah. Ada kan yang gitu? Satu saat wa fi sahih Muslim an Muawiyah ibn al-Hakam annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Hakam bahwasanya beliau berkata kepada Rasul, ya Rasul, kami wa minna unasu yatatayyarun, kami adalah kaum yang di dalam kami ini ada tatayuran. Nang tatayur itu masuk safarnya tatayuran. Kami ini ada istilahnya tuh, bila ada burung hantu, wah ini ada nang mati nih. Bila tulah ke hulu sungai, bulik dari sana, bohin talo masak, bah iya bisa kecelakaan. Nah, itu loh. Talo masak. Ulun paling rancak bohin talo masak mulai tanah bumbu penghulu. Karena orang Bugis tuh, Pak. Orang Bugis itu sebuntat-buntatnya lah, Bugis tuh lah bila lawan penghulu tuh hormat. Memuliakan, berataan dijulungi, ditolak kali yang terlalu masak pulang. Beli ke Bandung, ke Banjaran jauh 350 pal nang lewati hutan. Bahaya amne busiah. Nah, ini tatayur nih. Nah, maka ketika itu kata Nabi apa? Zalika syai'un yajidu ahadukum fi nafsi. Yang demikian itu adalah sesuatu yang kau dapatkan dia, tatayur tadi, di antara salah satu kamu hanya pada dirinya, pada jiwanya, pada prasangkanya, pada pikirannya, bukan pada yang ditatayuri, bukan. Sehingga kemudian pada ketika dikatakan atau disebutkan tentang persoalan tatayur itu, ya, Zukirat tayyarah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuhal fa'al, maka Nabi menyambat yang paling bagus itu fa'al. Di hadis lain Nabi mengatakan wa yu'jibunil fa'al, nang aku kagum itu fa'al. Apa itu fa'al? Tafa'ul. Tafa'ul itu juga adalah tatayyuran, tetapi yang baik. Sehingga ketika ditanya wamal fa'al ya Rasul, itu fa'al ya Rasul, al kalimatu thayyibah, kalimat yang baik.
Kenapa kalimat yang baik itu akan menyemberi semangat? Contoh, Nabi jikalau bertanya tentang nama kita, kemudian nama itu dipandang beliau bagus, tersenyumlah beliau. Tapi bila nama itu mengandung makna yang tidak bagus, nampak tidak nyaman di wajah beliau. Tafaul itu sesuatu yang bernilai fitrah. Pujian itu tafaul. Apa kabar, sehat kalau tafaul. Sukses sih kan, itu tafaul. Yang anakku beruntung, bertua pintarnya, tafaul. Mul batagin, nah itu tatayur. Sumpah itu tatayur. Berapa lawas sudah pian sakit? Aku nih seminggu pang sudah sakit nah. Ada apa-apa, insya Allah sehat. Nah sehat sih Din. Kenapa? Itu menguatkan. Bah, untung seminggu pian. Penyakit pian ini sama lawan acil ulun bari 3 hari mati sih Din. Mati besoknya. Kenapa? Melemahkan. Dia melemahkan. Sama istilah ulun yang waktu kemarin ketika dulu berbicara tentang talqin mati. Talqin orang mati itu ditalqin, baik. Jangan kalau talqin itu perintah Nabi. Bila ada anak meninggal, talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang meninggal itu dengan la ilaha illallah. Kayak apa cara mentalqin? Apa fungsi talqin? Talqin itu fungsinya menguatakan. Mungkin percaya coba mati. Kenapa? Karena mati itu sakit. Mati sakit. Jadi lu percaya tahu rasanya mati, cobain mati, nyaman kan tidak sakit. Maka cara menguatkan supaya waktu disakit itu adalah talqin. Apa itu talqin? Talqin itu mengajarkan dengan cara membimbing. Laqana yulaqinu talqinan, dari timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, sallama yusallimu tasliman. Mengajarkan dengan cara membimbing. Kayak apa caranya? Misalnya nih ada anak mati nih, anak matilah. Lalu kita talqin. Bisiki talingan nang kanan. Ingat beda antara talqin dengan zikiran. Untuk anak meninggal, lo iluhu berhematnya, bertambah sakit sih Den. Pak, zikir ketika orang anak meninggal itu kan namanya mandi. Pian pernah sakit gigi lah, dosa mati, sakit gigi aja gini. Pernah lah, lalu dihigapkan berzikiran berhemat. Pian lagi sakit gigi, menyumpah Pian pernah sakit dari anak pian nih, bah, coba bang bah, bawa berzikir aja, coba umpati ulun. Allah, pian lagi sakit, kesakitan dari pian, aduh baik pian ubah bahaya. Lalu nang pian mengucap Allah, Allah, nyaman mana? Mana nyamannya kita dibawainya berzikir lawan kita dizikirakan. Nyaman kita nang dibawa berzikir dalam keadaan sakit. Ketika kita berzikir akan meringankan sakit kita. Tapi amun dizikirakan bertambah sakit. Maka orang yang di saat sakaratul maut kada usah dizikirkan tapi dibimbing untuk berzikir, itu namanya talqin. No, sebelum menyebelah berganti, ya Allah, dibimbing Pak. Kayak apa caranya? Nabi itu kan gini, paman, umpati ulun lah. Kan lawan Abu Talib tuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan pian pamannya kecuali pian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dibisikin Nabi. Sekalinya ada juga mentalkin higa. Abu Jahal lawan siapa? Ini berdua atau bertiga tuh yang empat mentalkin juga tuh. Ya Abu Talib, ya Abu Talib, ikam hendak mengkhianati agama nenek moyang kita kah?
Kada ikam sudah kada suka lagi kalau agama yang kita mentalkin juga namanya. Maka Abu Talib yang sebetulnya itu hampir saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah kada jadi. Kenapa? Karena kawan. Nah ini jangan Nabi itu hati-hati berkawan. La tusahib illa mu'minan, jangan berkawan kecuali lawan orang nambah iman terpengaruh. Kawan rokok 4 juga, kawan nyabu 4 juga, kawan lewat jembatan passwordnya basit 4 juga basit, dibuka jembatan basit saja kan rame ini siapa ading basit segala basit sampai bini basit lambak sekalinya. Bawa gas LPG pak, kasihan ini gas lagi sunyi lagi kosong, nah bawa gas kosong jangan ikam siapa kan aku bininya basit, jangan paksa ada gas sekalinya bapak ada basit aja ini. Jadi kalau di kampung gas kosong bapak ada kakaknya basit kak dijulungi tugas lah kan ya teh. Jaka kada basit pian ini kada dibuka sampai ke Jakarta tembus ke Sabasit langsung Jokowi perintahkan buka. Mantap Basit nih pian. Jadi kalau pembicaraan namanya Abdul Basit ya lah. Ini luar biasa nah Basit ini. Orang mana lah. Ada orang dari Permata aku kada tanggung jawab ujarnya kan. Nah, udahlah sudah. Jadi sebelah sini kan. Nah, makanya Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan tak Basit kita. Jauhnya tadi. Jadi tapaul. Apa tapaul? Dia sama talqin tadi. Sesuatu yang menyemangati. Tapaul. Kenapa? Karena ucapan itu akan mempengaruhi pikiran, pikiran akan mempengaruhi hati, dan hati akan mempengaruhi perbuatan kita. Coba gini Pak, kita sepakat jelah menyambat salah satu di antaranya sakit. Misalnya mohon maaf Pak Hasbullah lah, ada kawan Pak Hasbullah kena pucat muka nih, sakit pian. Padahal sehat sih din. Bertamu kawan saya ngulang, oh Pak Hasbullah, bah anu kah pian garing kah? Kenapa? Asal kelihatan pina anu bandang pucat bandang nih. Berdua dah 10 nang menyambat boleh kau bicara amin sedin. Oh garing jiwa aku. Pengaruh. Itu mempengaruhi. Maka sekali lagi kekuatan pikiran itu doa. Itu yang Nabi mengatakan al kalimatut thayyibah. Kalimat thayyibah terbaik apa? Ya zikir tadi. Lihat semua zikir itu subhanallah. Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat-kalimat ini selalu kita ucapkan, bukan cuma di lisan, kita pahami maknanya, meresap dalam badan kita, dalam jiwa kita, maka itu membawa banyak sekali manfaat. Hanya sayangnya selama ini kalau kita berzikir cuma di lisan, kita nggak memanai sampai ke badan kita, sampai ke hati kita, betapa besar nikmat Allah, nggak kita resapkan di situ. Makanya diperintahkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Itu supaya apa? Meresap dalam badan kita. Ini apa? Banallah apa? Banang di kiau. Betul-betul subhanallah. Betul-betul kita resapkan maha suci Allah dari segala sangka kita dan kada baik. Coba Pak, berapa banyak kita nang sangka kada baik Tuhan? Nah, Tuhan ini kada adil. Itu sangka kada baik dah. Berhimat Tuhan yang sembahyang tahajud sudah sampai terkajut-kajut Tuhan yang ulun bangun. Itu tetangga dihiga sembahyang kada, puasa kada, gelarnya BA, buntat aliling, sugiha sekalinya. Aku berhimat sudah sembahyang kada, sugi-sugi juga. Aduh Tuhan. Coba kita kadang-kadang memahami bilanya beribadah itu sugih. Kita beribadah adalah hidayatullah, hidayah Allah. Tapi persoalan miskin dan sugih itu persoalan bagaimana kita menjalankan sunnatullah. Ada hidayatullah, ada sunnatullah. Sehingga ada orang berdoa, berkhidmat di masjid, datang Umar bin Khattab, ya wahai pemuda, kata Umar, langit tidak akan menurunkan emas dan perak, bekerja engkau, itu sunnatullah. Maka kita diperintahkan yang namanya, kalau kita belajar Asmaul Husna itu kan, Al-Wahhab itu maha pemberi tanpa meminta, tanpa imbalan. Tuhan memberi nang baikan nang buntakkah, itu Al-Wahhab. Tapi dilanjutkan Ar-Razzaq, Tuhan mengasih dengan syarat.
Wa ma min dabbatin fil ardi. Dabbah itu bukan binatang melata. Dabbah itu bergerak. Artinya apa? Bercari, bergawi, berusaha. Itu yang utama. Allah tidak akan mengasihi tanpa usaha kita. Ada usaha dulu. Nggak bisa hanya diam aja. Dapat juga bang, tapi seadanya. Dia harus bercari. Nah ini dalil kalau bagi ulun, jangan membari pengemis di jalan. Dia harus begawi. Silakan membari, silakan. Nabi kan julung sedih anu begawi kan tambah serompot julungnya duit. Itu sifat yang harus kita ikutin. Akhirnya karena kita mau kasihan lah, kita mendidik yang kada baik. Kita harus mau memberi itu dengan syarat. Apa syaratnya? Begawi dia. Itu harus kita berikan. Usahanya ada. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kalau kita resapkan luar biasa, Pak. Mulai dari subhanallah, bersihkan dulu nih prasangka kita dengan Tuhan. Hanya kita rasa gembira. Ingat, kebahagiaan itu akan menarik kebahagiaan yang lain. Tapi kepusangan akan bawa pusang yang lain. Tahu lah pusang. Pusang tuh kepala kada gatal digaruk tuh pusang namanya. Nah, Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Dan ini menarik ya. Kenapa subhanallah betul? Kenapa kada alhamdulillah? Karena yang pertama harus bersih dulu nih. Ini hati ini bersih dulu. Hati kita ini mungkin banyak banget rigatnya, banyak dosa, dan harus kita akuin tuh. Nggak ada yang bersih, kita nggak ada yang bersih. Nah setelah itu baru kita alhamdulillah, kita rasakan banyaknya nikmat Allah tuh. Nah. Lalu setelah kita merasakan nikmat Allah begitu banyak, membesarkan Allahu Akbar, Allah Akbar, ditutup dengan kalimat tauhid, kada Tuhan. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang satu. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya dia, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadis lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu juga doa jika dibaca ketika masuk dalam pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau penutup dari tasbih, tahmid, takbir tiga-tiga tadi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya ada ya. Ini terserah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Lihat, kita diajarkan kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang mendatangkan tafaul. Nah, juga pernah disampaikan kepada Nabi tentang tatayur tadi. Tatayur itu kisah orang hendak lintasan burung tadilah. Kalau ke depan, ke belakang, ke kanan itu dulu tatayur namanya. Maka Nabi mengatakan jangan menghalangi. Jangan terhalang ya Nabi. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, maka jikalau melihat salah satu di antara kamu yang tidak kau sukain, maka baca doa. Apa doa yang dibaca, yang diajarkan Nabi? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Pian. Wala yadfa'us sayyi'ati, dan tidak ada yang menolak keburukan illa anta, kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, tiada daya dan kekuatan kecuali daya upaya Engkau. Lihat, Nabi itu kada suah berdoa atau meminta. Ini kan informasi aja nih. Adalah kayak kita meminta. Coba doa Nabi Adam. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zalim lawan diri kami, wa illam taghfir lana, kalaulah tidak Engkau ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Ada minta? Ada minta lah? Enggak ada informasi. Tuhan kami zalim lawan diri kami.
Kalau pengen kada ampunakan Tuhan kada meminta memaksa kan, meminta tapi bahasanya itu bahasa menginformasikan, ya Allah kami zalim benar lawan diri kami ini, kalau pengen kada ampunakan Tuhan nah berarti kan minta ampun tapi kada maksa. Rabbana nih, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, tidak ada yang menolak kesialan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, tiada daya upaya kecuali daya upaya Engkau. Lihat nih, coba kalau doa kita, doa semain duha, Allahumma in kana rizqi fis sama, ya Allah jikalau rezeki itu di langit, fa'anjilhu, turunkan inya Tuhanai. Wa in kana rizqi fil ardi, jikalau rezeki itu berada di bawah bumi, fa'akrithu, kalurakan Tuhanai. Wa in kana rizqi ba'idan, bila rezeki itu jauh ya Allah, faqarifu, dekatakan Tuhanai. Bila rezeki itu udah dekat, ya Allah dekatakan lagi Tuhanai. Ya Allah tuh maksa loh Tuhan. Tapi ya biarlah masing-masing. Saya nggak nyalahkan, namanya doa terserah ya. Karena yang punya hak menilai itu cuma Tuhan. Yang punya hak menerima juga Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita tidak berhak menilai orang lain. Kalau kita merasa punya kita benar, pegang, tapi jangan menyalahkan punya orang lain. Ya. Saya juga baru tahu misalkan ada cerita dari sekretaris Muhammadiyah Pusat yang kemarin mau diangkat jadi wakil menteri. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu berkunut. Beliau berkunut. Kunut itu akan berubah pada masa ketua Pak A.R. Paharudin. Kata beliau berubahnya. Karena Muhammadiyah itu istilahnya selalu mengembangkan tarjih, selalu diteliti. Buya Hamka juga ketika diundang oleh Allah Yarham Kiai Haji Rafi Hamdi di Sabilul Muhtadin juga pakai kunut. Maka kalau begitu hal-hal yang seperti ini nggak usah kita perdebatkan, nggak usah kita berwal persoalan kunut kah kada berkunut, karena itu hanya membuang-buang energi kita saja. Ya, ketika kita merasa ini yang benar pegang, tapi nggak usah kita nyalahkan orang lain, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kita nggak punya kebenaran, kita hanya berusaha untuk menjadi orang yang benar, tapi tidak yang paling benaran. Itu ya. Nah, ini lihat doa ini luar biasa pada kalimat ujung. La haula wala quwwata illa bika. Ini luar biasa, Pak. Di ujung kalimat itu ada kalimat haukalah lah. Tidak ada daya, tidak ada. Nah ini. Apa makna la haula wala quwwata illa bika? Isti'anatu billah. Meminta tolong hanya dengan Allah Ta'ala, akan perbuatan Allah Ta'ala, dengan ketawakalan dan kelemahan kita. Jadi al-haul adalah at-tahawul wal intiqal min hal ilal hal. Satu keadaan di mana kita satu perpindahan ke atas kelemahan kita kepada kekuatan Allah. Itu atau al-haul, at-tahawul, al-intiqal min hal ilal hal. Perpindahan dari keadaan kepada keadaan lain, kelemahan pada kekuatan Allah. Artinya Tuhan juga yang akan menolong kita. Maka alhamdulillah tahadus bin nikmah. Ulun dari Tanah Bumbu ke Banjarmasin bawaan banyak bulik. Habis pernikahan, yang terlalu masak segala macam. Aman, alhamdulillah selamat. Karena dia mengganggu. Kenapa? Ini kekuatan Tuhan. Buang tatayur tadi. Kadang-kadang kayak besok hari Sabtu ulun harus ngisi ceramah di Kapuas. Sebelumnya ceramah dulu di ibu-ibu, ada dapat makanan. Kata ngisinya hintalu juga. Alhamdulillah nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi adalah al-fa'al atau tafaul, yaitu kalimat thayyibah. Yang kedua doa. Ini doanya. Nah, yang ketiga, wa'an Ibni Mas'ud. Isa sudah. Berapa menit lagi Isa?
5. Dikit lagi. Wa an Ibnu Mas'ud marfu', dari Ibnu Mas'ud secara marfu' disebutkan at-tayyarah syirik. 3 kali disebut nih at-tayyarah syirik. At-tayyarah itu syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah dia ada kecuali, terhenti. Nabi enggak melanjutkan. Apa makna itu? Ada kalimat yang Nabi tidak suka, sehingga Nabi tidak melanjutkan. Nah, ada lagi yang Nabi juga berhenti sana, tetapi dilanjutkan Nabi setelah itu beberapa menit terjeda, lalu Nabi mengucapin walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, tetapi Allah akan menghilangkan dia dengan tawakul. Artinya apa? Wa ma minna illa, tidaklah dia ada kecuali apa? Hampir kita tuh pasti ada prasangka. Kita pernah merasakan, aduh asalkan nyaman perasaan, asalkan nyaman, itu udah mulai dah. Maka kata Nabi, tidaklah dia ada kecuali apa? Walakinallaha yudhibuhu bitawakul, tetapi Allah akan menghilangkan dia dengan tawakul. Maka yang ketiga, caranya adalah tawakal. Kita apa biasanya tuh? Malam isuk tuh. Isuk kan malam nih kah? Arba lah, nah. Ada sembahyangnya, ada tolak balanya, ada baca bordahnya, ada melapai-lapai, nyimbur-nyimbur ke semua rumah. Ya, itu masing-masing. Tetap saya pada prinsipnya, ini yang saya pahamin, biarlah mereka mudah-mudahan nanti juga memahamin. Ya. Nah, kemudian tawakal ya, yang ketiga tawakal. Kita harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi doa yang diajarkan oleh Ahmad, dari Imam Ahmad min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar, man raddathu tayyara an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang terhalang akan hajatnya dengan tayyarah tadi, maka sungguh dia musyrik. Kemudian lalu berkata para sahabat, fama kafaratu jalik, apa kafarat yang demikian itu ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, kau baca, antaku baca, Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali kebaikan Engkau, wala tayra illa tayruka, tidak ada yang membawa kesialan kecuali kesialan itu datang dari Engkau, wala ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan kecuali Engkau. Ini kafaratnya ketika ada perasaan tayyarah di hati kita. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, bahwa keberuntungan dan kesialan tidak pada tempat, tidak pada bulan, tidak pada waktu, tidak pada apapun, kecuali semua ada pada persoalan keimanan kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beruntung. Kalau kita ingkar kepada Allah dan menghina dan mendustakan nabinya juga, maka kita termasuk adalah orang yang sial. Dan kalaupun ternyata kita melihat hal-hal yang tidak kita nyaman, tidak kita sukai, maka doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Perbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, termasuk zikir juga adalah kalimat yang baik, dan perbanyak bertawakal hanya kepada Allah. Barangkali ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf ulun mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.